Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita di pekan ke-11 di mata kuliah persamaan diferensial parsial ya. Di tahun 2021 ya. Jadi untuk materi persamaan diferensial parsial pekan ke-11 kita masuk ke persamaan gelombang satu dimensi. Kembali lagi gitu ya. Kayaknya saya sudah pernah mempelajari ini di materi sebelum UTS. Ya, jadi memang ini ada satu pembahasan khusus terkait persamaan gelombang satu dimensi. Jika sebelum UTS kalian belajar menyelesaikan persamaan gelombang satu dimensi dengan menggunakan metode karakteristik ya. Jadi kita bagi jadi PDP order 2, kita reduksi jadi sistem persamaan diferensial parsial order 1 dengan 2 persamaan gitu. Pada materi kali ini persamaan gelombang satu dimensinya akan kita selesaikan gitu ya dengan menggunakan metode pemisahan variabel ya. Apakah solusinya bentuknya akan mirip dengan solusi dengan menggunakan metode karakteristik, kita lihat nanti ya. Jadi kita coba untuk menerapkan metode pemisahan variabel yang sudah kalian pelajari 2 pekan yang lalu ya, dan dikombinasikan dengan pengetahuan tentang deret Fourier di pekan sebelumnya, di pekan 1 minggu sebelum ini, materi sebelum ini di minggu ke-10. Kita akan gabungkan pengetahuan itu untuk menyelesaikan persamaan gelombang satu dimensi gitu ya. Oke. Jadi sebetulnya persamaan gelombang satu dimensi, karena saya ngomongin spasialnya dalam x-nya itu hanya satu ya, hanya x, tidak ada spasial y gitu. Kalau x dan y, jadi saya punya persamaan gelombang 2 dimensi. Oke, jadi terhadap spasialnya hanya 1 dimensi, jadi saya sebut bahwa persamaan gelombang ini adalah persamaan gelombang 1 dimensi spasial ya. Jadi kita akan coba menerapkan metode pemisahan peubah untuk mencari persamaan gelombang 2 arah 1 dimensi, di mana bentuknya kita tahu bentuknya seperti ini, dengan syarat awal di T sama dengan 0-nya fx, kecepatan ketika di T sama dengan 0, kecepatan awalnya adalah gx, dan saya punya syarat batas. Jadi saya punya batas di 0, jadi x-nya ini sekarang terdefinisi di 0 sama L ya. Ini perlu saya tambahkan sedikit. Oke. Jadi sekarang x kita terdefinisi di 0 dan L ya. Dan T-nya T positif gitu ya. Oke, jadi karena saya punya spasial x-nya itu terbatas, bukan tak hingga ya. Bukan infinite tapi finite, berhingga dari 0 sampai L gitu ya. Nah, sebetulnya persamaan gelombang satu dimensi 2 arah ini itu sebetulnya kalau di fenomena kenyataannya gitu ya, fenomena sehari-harinya itu seperti apa sih contohnya Bu? Jadi di sini saya tuliskan ya, ini adalah string with fixed end ya. Jadi kalau saya ngomongin persamaan gelombang satu dimensi 2 arah, di mana saya punya kecepatan awal, saya punya solusi awal, dan saya punya syarat batas kiri dan syarat batas kanan, itu sebetulnya ini adalah model untuk pergerakan dari gelombang, di mana ujung kiri dan ujung kanannya saya paksa nilainya 0 ya. Jadi saya punya tali di mana di sini saya paksa di 0, di sini saya paksa di 0. Kalau Anda sudah mengikuti perkuliahan pekan lalu ya, saya rasa 2 pekan lalu saya sempat menceritakan tentang senar gitar gitu ya, atau senar alat musik petik gitu, di mana di ujung kiri senarnya jelas panjangnya berhingga, nggak mungkin tak hingga. Di ujung kiri dan di ujung kanan atau di kedua ujungnya itu kita tetapkan di suatu titik, jadi dia tidak akan berubah. Nah, kita bisa petik itu, kita bisa petik si senarnya ini sehingga dia bergerak gitu ya, dia bisa bergerak ke bawah, melenting ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, seperti itu. Oke, jadi sekarang kita ngomongin apa? String with fixed end, jadi dawai atau tali gitu ya, dengan kedua ujungnya tetap. Kita bisa mengimplementasikan metode pemisahan variabel. Jadi saya asumsikan bahwa solusi UXT saya merupakan perkalian dari fungsi X dan fungsi W gitu ya. Sehingga kalau kita implementasikan atau kita substitusikan bentuk solusi ini ke persamaan gelombang ini, maka saya bisa dapatkan ini ya. Sehingga saya bisa punya 2 persamaan diferensial biasa order 2.
yaitu W double aksen per W sama dengan K, dan C kuadrat V double aksen per V sama dengan K. Nah, di sini ada tambahan penjelasan ya, bahwa ketika kita, kenapa sih Bu solusinya harus bentuknya itu perkalian fungsi X dan fungsi T gitu. Ya, kita tahu itu dipisahkan ya antara variabel X dan variabel T-nya. Apakah ada interpretasi tertentu dari bentuk solusi ini? Oke. Jadi solusi yang dihasilkan dengan pemisalan solusi berbentuk perkalian fungsi X dan fungsi T itu kita sebut sebagai solusi standing wave gitu ya. Ini solusi standing wave, gelombang yang standing, yang tetap gitu. Sebetulnya dia tidak terlihat berjalan, tapi dia terlihatnya hanya ada beberapa titik tertentu itu dia tetap gitu. Nah, jadi solusi yang dihasilkan oleh fungsi tak konstan yang berbentuk U sama dengan W dikali Vx itu kita sebut sebagai solusi standing wave. Jadi kalau kalian lihat di sini, U-nya, UXT-nya adalah V dikali W gitu ya. Berarti kalau V saya di sini katakan adalah sin X gitu ya. Sin X berarti misalkan V saya sin X. Jadi saya dapatkan UX, T-nya adalah WT dikalikan dengan sin X gitu ya. Nah, pengali di depan sin ini sebetulnya kan amplitudo dari sinnya. Amplitudo itu apa? Ketinggian maksimum atau nilai maksimum atau nilai minimum dari sinnya. Kita tahu nilai sin itu antara min 1 dan 1. Ketika saya kalikan dengan WT, artinya nilai maksimumnya bisa WT atau nilai dengan nilai minimumnya adalah min WT. Jadi artinya amplitudonya jadi sebesar WT gitu. Jadi solusi UXT sama dengan WT dikali Vx itu artinya bahwa fungsi Vx itu memiliki amplitudo atau pengali berupa fungsi WT gitu ya. Oke, next kita coba selesaikan dulu. Gantung ya kalau nggak diselesaikan PDB order 2-nya. Jadi saya dapat 2 PDB order 2, saya ganti kuning saja, kalau merah terlalu bagus kelihatannya ya. Oh, nanti kalau kuning sama seperti yang di atas, krem aja lah. Oke, jadi saya punya 2 PDB order 2. Yang pertama adalah C kuadrat V double aksen X min K Vx, ini diperoleh dari C kuadrat V double aksen X per Vx ya, sama dengan K. Artinya saya bisa dapatkan C kuadrat V double aksen min KV sama dengan 0 gitu ya. Kemudian dari untuk yang kedua itu saya peroleh dari apa? W double aksen T per W sama dengan K. Artinya saya punya W double aksen sama min KW sama dengan 0 ya. Oke. Saya hapus dulu biar lebih bersih tampilannya. Jadi Anda sudah yakin bahwa PDB order 2 yang terbentuk adalah berbentuk gitu ya, A dan B itu, PDB A dan B itu. Oke, kemudian apa? Kemudian saya punya syarat batas. Syarat batas saya apa? Oke, syarat batas tadi berkaitan dengan, nggak bisa bersih ya. Oke. Syarat batas saya tadi apa? UX0 ini syarat awalnya. Dan saya juga punya UTX0 sama dengan GX, ini untuk syarat awal, dan saya punya syarat batas U0T sama dengan 0 dan ULT ujung kiri dan ujung kanan nilainya 0. Sedangkan saya tahu U saya sekarang saya misalkan sebagai Vx dikali WT, artinya U0,T itu ekuivalen dengan V0 dikali WT sama dengan 0. Sedangkan syarat batas kirinya ekuivalen dengan VL dikali WT sama dengan 0 gitu ya. Oke, nah jadi saya dapat yang ini dan saya dapat yang ini. Ketika dua fungsi dikalikan sama dengan 0 ada dua kemungkinan, yaitu V0-nya 0 atau WT-nya yang 0. Begitu juga yang ini ya, VL-nya 0 atau WT-nya yang 0. Nah, kenapa WT-nya saya coret? Karena ketika ini solusi yang kita tidak inginkan, WT sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika WT-nya 0, ini sudah pasti U-nya itu, U kita apa sih? Bentar ya. Oke, jadi U saya tadi apa? X, T, di mana X-nya adalah Vx dikali WT ya.
Nah, ketika saya ambil WT-nya 0, artinya ini 0 ya. Ini 0 berarti artinya U saya jadinya nilainya 0. Alhamdulillah. Jadi U saya nilainya 0. Artinya solusi saya hanya solusi trivial, nggak menarik gitu ya. Jadi ketika diberi suatu kecepatan awal Vx, suatu kecepatan awal Gx, suatu solusi awal Vx, Fx, dan syarat batas kiri batas kanannya 0, ternyata solusinya hanya 0, nggak menarik gitu. Oleh karena itu saya tidak menginginkan WT sama dengan 0, yang saya inginkan adalah satunya ya. Jadi yang saya ambil adalah kemungkinan satunya, yaitu V0 sama dengan 0 dan VL sama dengan 0 gitu. Jadi saya punya masalah nilai batas ya. Jadi saya punya persamaan diferensial C kuadrat V double aksen X min K Vx sama dengan 0, di mana V0 dan VL-nya adalah 0. Batas kiri dan batas kanannya 0. Nah, ini adalah masalah nilai batas. Kalian bisa selesaikan ya. Selesaikan secara eksak, ini juga akan ketemu gitu ya. Oke, kita sisihkan dulu gitu ya WT-nya, fungsi WT-nya kita sisihkan dulu, kita coba cari solusi dari V-nya dulu gitu ya. Oke, jadi solusi V-nya juga bergantung dari nilai K ya. Ya, coba kita tinjau satu persatu. Ada kemungkinan K-nya 0 ya. Nah, ada kemungkinan K-nya 0. Ketika K di sini 0, maka PDP-nya persamaan diferensialnya menjadi C kuadrat V double aksen sama dengan 0, dengan V0 VL sama dengan 0. Nah, kalian bisa selesaikan ini persamaan diferensial biasa order 2. Solusi dari ini adalah C1X plus C2 ya. Belum saya lihat kondisi batasnya. Kemudian ini adalah solusi umumnya. Nah, menggunakan syarat batas V0 sama dengan 0 dan VL sama dengan 0, saya bisa mencari C1 dan C2 ya. Cukup kalian gantikan saja X-nya dengan 0 dan X-nya dengan L, itu harus nilainya 0. Jadi kalau X-nya 0, saya dapat C2-nya 0. Oke, C2-nya 0, berarti C1L harus sama dengan 0. Artinya C1-nya juga 0 ya. Artinya apa? Artinya solusi khususnya juga saya peroleh Vx-nya adalah 0. Wah, Vx-nya 0. Padahal kita tahu bentuk fungsi kita adalah Vx dikali Wt sama dengan 0. Artinya kalau Vx 0, berapapun Wt, nilai U-nya tetap akan 0 ya. Padahal kita maunya apa? Kita maunya ketika T-nya 0, maka dia masih punya fungsi Fx. Nah, ini nggak cocok ini. Ketika T-nya 0, kok nilainya 0, kita nggak mau Fx-nya 0 gitu ya. Jadi untuk kemungkinan K sama dengan 0, ini tidak punya solusi yang cocok untuk persamaan diferensial ini ya. Oke, kita tinjau lagi untuk K sama dengan alfa kuadrat positif ya. Kita tinjau untuk K-nya positif. Kalau K-nya positif, saya tuliskan saja alfa kuadrat ya, karena kita bisa menjamin bahwa alfa kuadrat itu pasti positif karena dia dikuadratkan gitu ya. Dengan alfanya tidak sama dengan 0 tentunya, maka saya substitusikan ini K-nya alfa kuadrat, saya bisa peroleh persamaan diferensialnya ini ya. Nah, kalian bisa selesaikan persamaan diferensial order 2, persamaan diferensial biasa order 2 ini. Solusi umumnya saya dapat ini ya, C1 E pangkat alfa per CX ditambah C2 E pangkat min alfa per CX. Oke, solusi umum. Lalu kita gunakan untuk kita gunakan syarat batasnya, V0 sama dengan 0 dan VL sama dengan 0 untuk mencari nilai C1 dan C2. Nah, ini kalau kalian substitusikan, X-nya 0, X-nya 0 di sini C1 ditambah C2 ya, sama dengan 0, lalu untuk VL sama dengan 0, C1 E pangkat alfa per CL ditambah C2 E pangkat min alfa per CL itu sama dengan 0. Kalau kalian coba cari tahu, ini tidak akan ketemu nilai C1 dan C2-nya. Oke ya, artinya apa? Artinya kemungkinan ini juga kita coret, nggak mungkin ya. Berarti K-nya juga nggak boleh positif, K-nya nggak boleh negatif, K-nya nggak boleh sama dengan 0 dan K-nya nggak boleh positif. Satu kemungkinan lagi, ketika K-nya itu negatif, atau saya tuliskan saja min alfa kuadrat, karena alfa kuadrat bisa saya jamin positif, maka min alfa kuadrat pasti negatif ya, dengan alfa tidak sama dengan 0. Oke, ketika K-nya kurang dari alfa kuadrat, ketika K-nya adalah sama dengan min alfa kuadrat, maka saya bisa dapatkan persamaan diferensialnya menjadi seperti ini. Artinya solusinya, solusinya jadi bentuk kosin ya, karena nilai eigen dari persamaan diferensial ini itu
nilainya imajiner ya, imajiner murni ya. Sehingga V-nya saya bisa dapatkan ini ya, dibuka lagi. Kok bisa Bu ini dapat ini? Dibuka lagi catatan persamaan diferensial biasanya untuk persamaan diferensial biasa order 2 ya, order 2 dengan akar karakteristik imajiner murni. Seperti apa solusinya? Nah, nanti kalian bisa dapatkan solusi umumnya bentuknya ini. Kita gunakan syarat batas kiri dan syarat batas kanan untuk bisa menemukan nilai C1 dan C2. Sehingga saya dapat dari syarat batas kiri saya dapat C1-nya 0. Dari syarat batas kanan saya bisa dapat C2 sin alfa per C dikali L sama dengan 0. Oke. Nah, C2 sama dengan 0, ini kemungkinannya ada 2 ya. C2 sama dengan 0 atau sinnya yang bernilai 0. Kalau C2-nya 0, C1-nya tadi sudah jelas 0. C2-nya 0, artinya V-nya 0. V-nya 0 berarti U-nya 0. Kita tidak menginginkan solusi trivial. Selain dia juga berkontradiksi dengan syarat awal ya, UX 0 sama dengan Fx gitu ya. Nah, berarti yang kita ambil apa? Kemungkinan satunya. Ketika sin alfa per C lambda sama dengan 0. Kapan sin bernilai 0? Artinya sin bernilai 0 itu ketika dia kelipatan pi ya. Dia di 0, dia di pi, dia di 2pi, dia di 3pi, 4pi dan seterusnya. Artinya n dikali pi. Artinya alfa per CL sama dengan NP ya, dimana N-nya saya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Walaupun ini juga bisa berlaku untuk N negatif ya, N negatif dan N0 gitu. Oke, sehingga saya dapat alfanya itu adalah pi NC per L. Oke. Kenapa di sini disebut alfa N, Bu? Kenapa harus dikasih indeks N? Karena N ini berkaitan dengan nilai di sini. Kalau N-nya 1 berarti saya dapat alfa 1. Kalau N-nya 2 saya dapat alfa 2. Kalau N-nya 3 saya dapat alfa 3 dan seterusnya. Artinya nilai alfanya itu tidak hanya 1. Sebanyak N bilangan gitu, tergantung kita mendefinisikannya ya. Jadi saya peroleh bahwa solusi khusus dari V-nya adalah AN sin NP per LX. NP AN sin NP per LX. Kenapa? Karena alfanya adalah Pi NC per L, sedangkan dikalikan dengan L dibagi C, dia dapatnya tinggal NP ya. Benar. NPX per L. Ya. Oke. Kemudian saya dapat sudah solusi untuk V. Jadi solusi V hanya bisa diperoleh ketika K-nya bernilai negatif ya. Oke. Sekarang tadi yang kita sisihkan adalah persamaan diferensial untuk W. Nah, sekarang kita coba selesaikan untuk W. Jadi W persamaan diferensial biasa order 2. Nah, alfanya tadi harus K-nya tadi harus negatif alfa kuadrat. Artinya persamaan diferensial untuk W juga kita kaitkan dengan K di mana K-nya negatif, atau kita sebut saja K-nya adalah min alfa kuadrat gitu ya. Sehingga saya dapat solusi umum dari persamaan diferensial biasa order 2 ini bentuknya kosin ya. Kenapa? Karena ini kalau diselesaikan persamaan karakteristiknya punya akar pure imajiner. Oke, jadi saya dapat ini dimana alfanya sesuai dengan alfa yang kita peroleh dari V. Alfanya adalah ini. Oke, PNC per L. Saya substitusikan ke sini PNC per L gitu ya. Jadi saya dapat solusi untuk W. Untuk N1, 2, 3. Nah, V dikali W. V-nya tadi AN sin NPX per L. W-nya adalah PN cos NPC per LT plus QN sin NPC per LT gitu ya. Dengan N-nya dari 1, 2, dan seterusnya. Sehingga saya bisa buat lebih sederhana seperti ini. Kenapa? Karena A dikali AN itu konstanta, PN juga konstanta. Artinya ini bisa saya kalikan, jadi saya dapat konstanta baru AN. QN dikali AN saya dapat konstanta baru BN gitu ya. Jadi di sini saya beri penjelasan bahwa di mana AN sama dengan AN PN dan BN adalah AN QN gitu ya. Nah, jadi saya bisa peroleh solusi untuk UN-nya ya. Di mana saya nggak nyebut U, saya sebut UN. Kenapa? Karena bergantung terhadap N-nya. Jadi kalau N1 ini U1, N-nya kalian ganti dengan 1. U2 berarti ganti dengan N-nya dengan 2 semua, U3 berarti ganti semua dengan 3, dan semuanya itu merupakan solusi dari persamaan gelombang satu dimensi. Oke?
sekarang saya masuk ke standing wave atau sampai sini dulu lah. Jadi ini solusi yang kita peroleh dari metode pemisahan variabel ya. Metode pemisahan variabel, kalau kalian mengikuti materi saya di pekan ke-9, 2 minggu sebelum materi ini. Jadi karena U1, U2, U3 sampai U tak hingga itu merupakan solusi, artinya semua solusi itu bisa kita superposisikan ya. Kombinasi linear solusi juga merupakan solusi. Sehingga U-nya secara umum U-nya adalah kombinasi linear dari semua UN XT gitu ya. Sebut saja ini CN gitu. CN-nya adalah pembobotnya atau skalarnya gitu ya. Jadi UXT-nya adalah jumlahan dari CN dikali UN XT ya. Oke. Itu dulu untuk bagian pertama. Saya lanjut lagi di bagian kedua, di mana di bagian kedua nanti saya lebih akan menjelaskan tentang standing wave-nya ya.